pressure. Ini adalah karena jantung yang berdenyut. Nah, tekanan jantung itu sampai di kapiler gitu ya, itu kan masih tinggi kan, ya masih tinggi tekanannya. Nah, kemudian dia kira-kira 35 mm Hg. Kalau di dekat aorta kan 120 atau 100 mm Hg. Sampai di kapiler itu kira-kira segituan gitu ya. Nah, ya, itu tidak keluar semua, tapi dia digondeli oleh namanya BCOP gitu, blood colloid osmotic pressure, yang itu tergantung pada kekentalan darah. Kekentalan darah itu tergantung pada proteinnya gitu ya, tergantung pada kadar hemoglobinnya dan yang lain-lain. Kalau kadar hemoglobin, kadar protein, lemaknya itu rendah gitu, maka ini sangat mudah keluar dari kapiler ini. Maka dia akan lebih banyak lagi. Nah, ini yang kemudian GOCI, tidak 35 ini yang keluar, tapi dipertahankan 25 oleh BCOP. Sehingga kemudian yang tersisa netnya gitu, sisanya yang terfiltrasi keluar itu adalah kira-kira 10 mm Hg. Nah, kalau banyak kapiler itu, maka di total itu ada 24 liter per hari cairan yang keluar dari kapiler ini. Nah, itu per hari loh ya, satu hari dalam satu hari. Nah, kalau dikumpulkan ya maksudnya. Nah, tetapi sampai di sini gitu ya, tekanannya malah negatif. Gitu. Karena apa? Osmotic colloidnya itu lebih tinggi daripada tekanannya yang ini tambah rendah, BHP-nya itu. Nah, karena ini 18 itu, maka malah tidak bisa keluar, malah negatif gitu ya, anunya. Netnya itu malah negatif. Kalau negatif malah dari luar akan masuk. Nah, oleh karena itu yang dikeluarkan dari sini itu 25 liter per hari, itu isinya oksigen, mungkin isinya glukosa, isinya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, asam amino dan yang lain-lain ya. Tetapi dia kemudian balik ke sini, itu yang balik ke sini rata-rata adalah sampah, sisa metabolisme, CO2 atau macam-macam ya. Nah, itu kemudian balik ke sininya itu bahan-bahan yang sisa metabolisme. Tapi itu pun jumlahnya 20 literan lah per harinya. Nah, yang 4 liter, hampir 4 liter itu dibuang lewat, bukan dibuang ini ya, dilewatkan pembuluh kapiler dari limfatik gitu. Nah, maka dia masuk sini, termasuk protein besar, termasuk lemak, itu harus lewat sini. Kemudian ada bakteri, ya itu lewat di pembuluh limfa. Nah, peristiwa edem itu adalah manakala gitu terjadi penumpukan di sini, tidak balik lagi ke sini gitu ya. Ini mungkin bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya, ini adalah pemompaannya ini nggak kuat, nggak ada kuat. Jadi sampai di sini itu dia tidak mampu lagi memompa masuk ke dalam kembali ke sini, sehingga dia tertumpuk di sini. Itu karena jantungnya bengkak, karena dekompensasi kordis ya, karena jantungnya sudah tidak mampu berkompensasi memompakan jantung ke seluruh tubuh, sehingga dia akan berkumpul di interstisia. Yang pertama. Yang kedua, bisa karena ini BCOP-nya itu rendah. Kenapa kok BCOP-nya rendah sekali? Itu karena misalkan hipoprotein, orang dengan sindrom nefrotik namanya ya. Proteinnya itu dibuang lewat kencing. Maka orang itu jadi hipoprotein, kekurangan protein. Maka BCOP-nya itu kekentalan darahnya itu jadi turun gitu.
maka ini jadi rendah. Maka ini banyak dibuang ke sini, tapi baliknya ke sini sedikit gitu. Kenapa begitu? Yaitu akhirnya jadinya ini bengkak, tertumpuk cairan di interstisial, di ekstraseluler. Atau mungkin pembuntuannya karena pembuntuan di limfa itu juga bisa. Orang dengan kaki gajah ya, filariasis misalkan. Itu karena apa? Pembuluh limfanya itu ada yang mencegat itu di di selakangan itu limfonodulnya tadi yang gambarnya tadi. Nah ini kan ini dia membawa bakteri ya masuk mana ya, dari sini masuk gini, bakterinya kemudian dilawan sama limfosit sel darah putih di sini, dimakan di netralisir, ternyata kalah gitu. Bakteri tetap berkembang, tetap kuat gitu. Malah akhirnya ini atau itu kanker ya, atau filariasis misalnya. Filariasis itu kan juga protein ya, telur cacing itu. Maka dia di sini malah buntoni saluran-saluran ini. Akibatnya gitu ya. Misalkan ada lemak, ada apa, itu tidak bisa masuk ke sini tapi menumpuk di jaringan. Akhirnya lah kakinya tambah lama tambah gemuk, tambah gede, tambah bengkak gitu. Nah itu bengkak karena tumpukan cairan di interstisial karena pembuluh limfanya. Banyak sebab gitu ya, yang itu menyebabkan edema itu ya tadi diantaranya itu. Nah ini adalah regulasi bagaimana memaintain, menjaga agar tekanan darah itu senantiasa stabil ya. Jadi ada cara yang cepat, ada yang cara yang lambat. Jadi yang cara yang cepat itu dengan menstimulasi reseptor di cardiovascular center ya, kemudian menyebabkan vasokonstriksi, juga jantungnya berdenyut lebih cepat dan yang lain-lain. Yang itu intinya adalah melalui rangsangan simpatis. Akhirnya menjadi meningkat. Demikian, tapi bisa juga dengan cara yang lambat, yaitu lewat endokrin faktor. Kalau ini tadi mekanisme sentralis gitu ya, lewat pengaturan center kardiovaskuler di medula oblongata. Nah, kalau ini lewat endokrin, maka ini merupakan long term increase in blood volume dan blood pressure. Jadi bisa meningkat tekanan darah itu dengan meningkatnya volume darah, akhirnya mengaktifasi pembentukan sel darah di sumsum tulang ya, juga meningkatkan tekanan darah akhirnya. Nah, kayak gitu ya. Sehingga terjadi homeostasis normal kembali. Nah, ini pembuluh darah bisa tekanan darah itu bisa di atas normal, bisa di bawah normal. Kalau di atas normal ditangkap oleh baroreseptor, oh ini kakean darahnya gitu ya, maka dilakukan stimulasi terhadap cardioinhibitory center. Sebaliknya dilakukan penghambatan terhadap cardio stimulating center ya, activating center. Nah, kalau yang kan ada kardioinhibitor, ada kardioaktivasi gitu ya. Yang inhibitornya itu diaktifkan, gitu ya, intinya begitu. Maka jadinya turun. Vasomotornya center juga menghambat, jadinya vasodilatasi. Nah, kalau ini denyut jantungnya jadi melambat, kemudian terjadi vasodilatasi, maka blood pressure-nya akan turun, tekanan darahnya akan turun. Sebaliknya ketika tekanan darahnya turun lebih rendah dari normal gitu ya,
maka yang terjadi juga sama, ditangkap oleh reseptor, baru reseptor, kemudian dia menstimulasi vasomotor jadi vasokonstriksi, menghambat kardioinhibitore, dan merangsang kardioakseletori, gitu ya. Sehingga jantungnya meningkat aktivitasnya. Kalau jantungnya meningkat aktivitasnya sama dia vasokonstriksi, maka tekanan darah akan meningkat dan kembali kepada homeostasis, kembali normal. Itu ceritanya begitu. Ini hampir sama ya, intinya begitu, elevasi dan terjadinya peningkatan O2 dan pH atau elevasi CO2 level di dalam darah gitu ya, maka itu ditangkap oleh kemoreseptor gitu ya, sama gitu ya. Kemudian merangsang paru-paru untuk berdenyut bernapas lebih cepat. Nah, orang sesak ya. Orang sesak itu kan kekurangan O2, kelebihan CO2 gitu ya. Sehingga pH-nya asam. Nah, itu penurunan pH asam itu kalau ditangkap oleh reseptor kimia gitu ya, maka dia akan menyebabkan ini semua. Ya. Ini sama gitu ya. Meregulasi blood pressure dan blood volume. Ini yang tadi, tapi lewat mekanisme aldosteron, ini lewat mekanisme angiotensin, eritropoietin, memperbanyak sel darah, dan yang lain-lain. Yang ini juga sama gitu ya, lewat ginjal, lewat pembuluh darah, dan yang lain. Ya. Saya kira itu mungkin sampai di sini ada pertanyaan.